Halo, assalamualaikum Bapak Ibu guru CGP hebat. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Bersama kita wujudkan merdeka belajar. Saya Sinta Nur Hakiki, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 4 Boyongbong Kabupaten Garut. Di bawah pembimbing fasilitator Bapak Dedi Hermawan dan pengajar praktik Bapak Oman Suryaman. Di video ini, saya akan membahas koneksi antar materi, yaitu budaya positif pada modul 1.4. Pada kesempatan ini, kita telah menyelesaikan pembelajaran modul 1, yaitu paradigma dan visi guru penggerak. Pada modul ini, kita telah mempelajari mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif yang bermuara pada profil pelajar Pancasila. Baik, pada modul 1.1 berkenaan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasannya pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka dengan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Merdeka di sini berarti anak tidak terperintah, berdiri tegak karena kekuatan sendiri, dan cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Pendidik juga harus menerapkan ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani yang seimbang. Pendidik juga harus menganut asas trikon. Yang pertama yaitu kontinuitas atau berakar pada budaya dan berkesinambungan. Yang kedua konvergen yaitu pendidikan memanusiakan manusia. Dan yang ketiga yaitu konsentris, di mana pendidikan ini menghargai keberagaman. Selanjutnya yaitu modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. 5 nilai guru penggerak antara lain berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Kemudian, peran guru penggerak. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian, menjadi coach bagi guru yang lain. Menggerakkan komunitas praktisi. Yang keempat, mendorong kolaborasi. Dan yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid. Lalu masuk pada modul 1.3 berkenaan dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala upaya perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. Dan yang terakhir yaitu modul 1.4 budaya positif. Dari penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sehingga pembelajaran modul 1 ini dapat disimpulkan bahwasannya seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan menggunakan tahapan Bagja. Nah, dari penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mau berpikir, bertindak,
dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, masuk pada pertanyaan pemantik yang pertama. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian, teori kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi atau alasan, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman adalah bentuk pengadilan perilaku seseorang yang bersikap memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Adapun penghargaan adalah bentuk pengadilan perilaku seseorang dengan benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama yang diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan, masuk pada kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, antara lain bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, serta penguasaan. Dan masuk kepada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ini terbagi menjadi 5, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Adapun segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun tahapannya, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Lanjut pertanyaan yang kedua, yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya pahami bahwa menciptakan budaya positif di kelas ataupun sekolah perlu melibatkan siswa dalam menyusunnya dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini, sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik untuk sungguh-sungguh melaksanakannya. Kemudian, perubahan lain yang terjadi adalah posisi kontrol saya sebagai guru yang bergeser dari sebagai teman kini perlahan menjadi pemantau atau manajer. Saya juga sadar bahwa setiap tindakan anak mempunyai motif tertentu. Tidak boleh ada pembiaran, melainkan kita harus menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk bertanggung jawab melalui segitiga restitusi. Pertanyaan selanjutnya,
Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup sekolah maupun kelas Anda? Ketika saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas bersama siswa, mereka sangat antusias dan menuangkan ide-ide mereka. Mereka juga lebih bertanggung jawab dalam menjalankannya. Kemudian, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya ketika melihat respon siswa dalam penerapan budaya positif, saya sangat senang dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter siswa menjadi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik yaitu memulai budaya positif dengan penerapan keyakinan kelas. Adapun yang perlu diperbaiki berkenaan dengan posisi kontrol, yang biasanya saya terapkan posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Kemudian, setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya lebih sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Sekarang mulai bergeser menjadi pemantau, terkadang menjadi manajer. Ada hal yang dirasakan berubah, mulai dari respon siswa serta perubahan sikapnya. Siswa terlihat lebih menghormati dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Sebelumnya, ya, saya pernah, namun belum secara utuh. Yang biasanya diterapkan yaitu tahapan validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, ada yang penting untuk dipelajari, yaitu membangun komunikasi atau berkolaborasi dengan orang tua serta masyarakat di sekitar. Karena budaya positif ini akan mengakar kuat jika dimulai dari rumah, kemudian sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.